bungsu saya nangis seperti ini. Ma, aku takut kalau tinggal sama mama, nanti mama diapa-apain lagi. Mungkin Mbak Wati, teror apa sih yang sampai saat ini dirimu dapatkan? Mungkin terus dari anak-anak sendiri hubungannya seperti apa? Oke. Jadi saya jelasin seingat saya nih ya. Yang dia lakukan itu, dia mantan suami saya mengucilkan saya ke lingkungan Polri. Orang-orang yang mengenal saya semua didoktrin, di brainwash seolah-olah dengan menyebar fitnah, memutarbalikkan fakta. Dan saya punya saksi, ada junior mantan suami, istri junior mantan suami yang mengatakan kepada saya bahwa maaf, saya dilarang berkomunikasi, berhubungan dengan mbak saya ya, dikarenakan ini perintah dari abang ke suami saya. Udah, saya mundurkan diri dan saya tidak masalah untuk itu. Yang kedua, saya dikucilkan dengan sahabat-sahabat saya. Jadi mantan suami saya mendekati sahabat-sahabat saya agar saya intinya sendiri dan tidak dipercaya. Oke, saya nggak masalah. Nah, ini yang saya nggak bisa terima. Yang saat ini yang membuat saya kembali bereaksi. Yaitu dia masuk ke dalam keluarga inti saya, mengucilkan saya, ibu saya, om saya, dan kedua adik saya. Itu semua dibuat supaya saya ini sendiri. Bahkan sampai detik ini saya sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga saya. Oke. Dan satu hal lagi, putra bungsu saya sudah hampir 3 tahun tidak bertemu dengan saya karena takut, dan dia dibawa kendali papanya dan ibu tirinya. Dan saya pun juga akan mengungkap bagaimana perlakuan mantan suami saya kepada putra bungsu saya yang dulu masih usia 11 tahun udah melakukan KDRT kepada putra bungsu saya, dan juga ibu tirinya yang pernah melakukan KDRT kepada putri sulung saya. Semua saya pendam. Dan bahkan ada sesuatu yang terjadi yang mohon maaf saya tidak akan mungkin sampaikan kepada kalian, karena itu hanya ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, karena ini mengenai anak saya. Itu yang kenapa saya harus mengungkap yang sebenarnya. Saya secara pribadi, saya sudah menikah, saya sudah bahagia, tapi selalu diusik terus menerus. Saya juga capek, saya sudah cemas berlebihan. Apakah saya harus bunuh diri? Dia puas gitu. Saya cuma ingin menuntut keadilan. Kalau perlu, saya ingin dikonfrontir dengan mantan suami saya. Dan kalau perlu dengan si artis Deli Guslo, biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua yang saya ceritakan tidak ada yang saya lebihkan dan tidak ada yang saya kurangi. Semua adalah fakta.
Jadi saya hanya mohon kepada Bapak Kapolri, saya ini saya mewakili hati seorang perempuan. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin senasib dengan saya dan bahkan lebih daripada apa yang saya alami. Saya mohon pihak perempuan itu selalu di posisi yang lemah dan tidak berdaya, selalu dikorbankan hanya karena ingin karirnya aman dan ingin mendapat jabatan yang strategis. Jadi mohon, dengan kasus saya ini, saya mohon kepada Bapak Kapolri agar segera menindaklanjuti. Mohon belas kasihannya. Saya ini cuman lulusan SMA. Basic saya cuman seorang ibu rumah tangga yang dulunya pada saat saya menjadi bayangkari, saya cuman hanya mengurus anak, mengurus suami, dan menjadi aktif kegiatan bayangkari. Saya cuma lulusan SMA yang mungkin tidak pantas dengan seorang mantan suami saya yang lulusan Akpol, lulusan PTIK, lulusan Sespin, lulusan Lemhanas. Apalah dayanya saya ini cuman hanya diam, selalu diam. Ketika saya bebas dari penjara, saya menemui Ibu Tika Bisono karena saya merasa udah ada trauma, bahkan antara gesekan besi dengan gembok itu saya udah rasanya tuh kayak trauma. Iya, dan saya menemui beliau, alhamdulillah saya bisa sedikit tenang. Bahkan pada saat saya ditemenin beliau ke lapas, itu saya nggak sanggup. Beliau selalu menguatkan saya bahwa kamu bisa, kamu kuat. Akhirnya saya bisa masuk ke tempat yang saya anggap itu, dan selama ini saya diam karena saya memprioritaskan masa depan anak-anak saya. Pada saat saya bebas dari penjara itu, saya didampingi sama Ibu Tika dan dulu ada pendamping Prof. Oce juga. Anak-anak mengatakan kepada saya, "Ma, kami terpaksa ikut sama Papa karena kami ingin sekolah. Mama tidak punya apa-apa." Dan anak bungsu saya nangis seperti ini, "Ma, aku takut kalau tinggal sama Mama, nanti Mama diapa-apain lagi sama Papa." Dan itu yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Dan saat ini anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya, dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima itu, Bapak. Jadi saya penjara itu saya tidak. Saya merasa bahwa gara-gara penjara itu saya berpisah dengan ketiga putra-putri saya. Dan sampai saat ini anak-anak di bawah kendali mereka. Dah.